Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين صدق الله العظيم. Hamba Allah jemaah zuhur rahimakumullah, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sayang dan cinta kepada kita semua. Alhamdulillah sampai zuhur ini kita diberikan umur yang panjang, kita dijadikan manusia yang taat. Semoga kiranya usia yang kita lalui ini adalah berkah, bertambah nilai kebaikan. Semoga kita selamat dunia sampai akhirat kelak. Salawat dan salam sama-sama kita doakan semoga tercurah buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah zuhur rahimakumullah. Kajian singkat kita zuhur ini adalah kita berbicara tentang istidraj. Kata-kata istidraj ditemukan dalam Al-Quran 2 kali. Yang pertama dalam surat Al-A'raf ayat 182. Yang kedua dalam surat Al-Qalam ayat 44. Bunyinya A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ada kata-kata sanastadrijuhum, masdarnya adalah istidraj. Kemudian dalam surah Al-Qalam ayat 44, wazarni wa man yukadzibu bihadzal hadis sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ditemukan lagi kata-kata istidraj itu. Sekarang kita coba membahas waktu singkat ini apa itu istidraj. Istidraj itu adalah bahasa Arab. Secara bahasa artinya ditarik secara pelan-pelan. Istilah orang Minang seperti maelo rambut dalam tapuang. Rambut indak putih, tapuang indak terserah. Itu istidraj. Kalau kita lihat dalam tafsir wa bayan mufradatil Quran oleh Muhammad Husin Al-Himsi, dia menjelaskan istidraj itu adalah sanastadrihim ilal halak bil in'am. Kami dekatkan manusia menuju kehancurannya. Caranya bil in'am, diberi nikmat yang banyak. Wal imhal, dipanjangkan usianya. Kullama jaddadu khati'atan, semakin diperbarui berbuat kesalahan, jadadna lahum ni'matan, kami perbarui pula nikmat kepadanya. Wa ansaynahumul istighfar, lalu kami lupakan mereka itu minta ampun kepada Allah. Itu yang dikatakan istidraj. Allah dekatkan, Allah giring kita menuju kehancuran, caranya diberikan nikmat yang banyak. Jadi kalau begitu nikmat itu belum tentu baik. Karena nikmat bisa membawa orang itu kepada kehancurannya. Terbukti sampai hari ini diberi nikmat, diberi kedudukan, tapi setelah itu kedudukan itu membawa dia kepada kehancuran.
diberi rezeki yang banyak, tetapi rezeki yang banyak menjadi malapetaka untuk dirinya. Tetapi kenapa orang rebutan mencari nikmat itu? Iya, memang nikmat itu perlu. Hamba Allah rahimakumullah. Jadi kalau kita perhatikan, nikmat itu bagaikan pisau atau pedang bermata dua. Kalau kita bisa manfaatkannya, nikmat akan baik. Kalau tidak bisa, nikmat akan mencelakakan kita. Apa itu nikmat? Nikmat itu adalah sama dengan rezeki. Allah yang punya. Rezeki itu akan diberikan oleh Allah kepada makhluknya. Ada manusia yang mendapatkan, mencapai nikmat ataupun rezeki itu dengan cara tidak benar, tidak sesuai dengan aturan, tidak sesuai dengan garis-garis yang ditentukan oleh Allah. Dapat nikmat, dapat, tetapi nikmat yang didapati tidak melalui aturan Allah, maka nikmat yang didapati oleh manusia, dia berubah gelar, namanya menjadi laknat. Mana rezeki yang sudah berubah menjadi laknat, semakin banyak rezeki, semakin repot, semakin susah hidupnya. Sudah mendapatkan nikmat, ibadahnya semakin kurang. Itu namanya adalah laknat. Apa artinya? Nikmat yang Allah berikan untuk dirinya tidak membawa keselamatan, kebaikan buat dirinya, tetapi malah menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ada orang yang mencari rezeki Allah itu dengan cara yang halal, sesuai dengan petunjuk Allah. Kemudian sudah dapat rezeki, kemudian didistribusikannya sesuai dengan aturan Allah, maka rezeki ataupun nikmat tadi berubah gelar, namanya adalah rahmat. Artinya rezeki yang didapati secara benar, didistribusikan secara benar, maka dia akan menjadi rahmat bagi manusia. Apa itu rahmat? Bernilai dalam kehidupannya, bernilai untuk dirinya, bisa menyelamatkan dia, bisa membahagiakan dia di dunia sampai ke akhirat kelak. Itu namanya rahmat, bernilai positif dalam dirinya. Karena itu hamba Allah jemaah zuhur rahimakumullah, carilah nikmat Allah, tapi nikmat Allah itu adalah menjadi berkah, menjadi rahmat. Bagaimana cara mencarinya? Sesuai dengan aturan Allah. Jangan sebaliknya, asal dapat jabatan, asal dapat rezeki yang banyak, kita mendapatkannya secara tidak benar. Nikmat dia akan menjadi laknat itu. Apa itu laknat? Laknat itu artinya adalah jauh dari nikmat, jauh daripada kebahagiaan hidup. Itu namanya adalah laknat. Hidup hanya sekadar untuk memperpanjang umur dan berbuat dosa. Umur yang panjang tidak ada nilai-nilai kebaikan, ini namanya laknat. Dalam istilah lain, ini dikatakan dengan istidraj yang kita sampaikan tadi. Karena itu hamba Allah, kita ulang kembali, apa itu istidraj? Allah dekatkan kita menuju kehancuran. Caranya diberikan nikmat yang berlimpah ruah, kemudian umurnya dipanjangkan, kemudian semakin rajin, semakin berani dia berbuat kesalahan, semakin banyak nikmat Allah dapat. Wa ansainahumul istighfar, tapi kata Allah, kami jauhkan mereka
minta ampun kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Sekarang kita lihat apa akibat istidraj itu. Dijelaskan dalam surat Al-An'am ayat 44. Falamma nasu ma dzukiru bih, akibatnya mereka itu akan lupa kepada peringatan-peringatan Allah. Walaupun bagaimana dia diajak kepada agama, dipanggil untuk beribadah, walaupun terdengar oleh telinga, tapi hati tidak bisa memahami. Ini akibat orang tertimpa istidraj. Yang kedua, fatahna alaihim abwaba kulli syai', pintu rezeki kami bukakan selebar-lebarnya kepada orang itu. Dia semakin kaya, jabatannya semakin tinggi. Fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Kemudian hatta idza farihu bima utu, dengan nikmat dan kedudukan, dengan jabatan, dengan harta yang banyak itu, dia bergembira dengan apa yang dia miliki. Dia merasakan hidup ini adalah milik dia, dunia ini adalah miliknya. Tiada yang hebat, tiada yang baik, tiada yang lebih tinggi di dunia ini selain dia. Sombong. Yang keempat, ciri-ciri orang mendapat istidraj itu, akhaznahum baghtatan, kami siksa di akhir hayatnya itu dengan secara tiba-tiba. Akhaznahum baghtah, kami siksa mereka itu secara tiba-tiba. Yang kelima, faidahum mublisun, mereka terdiam penuh penyesalan. Tapi apa boleh buat, nasi sudah menjadi bubur, kijang sudah lepas kerimba. Ini istidraj. Kalau begitu hamba Allah, dapatilah rezeki itu secara benar, supaya hidup itu berkah. Jangan asal dapat nikmat, tapi untuk apa? Hanya membawa malapetaka untuk diri kita. Kapal tenggelam di lautan biasa, tapi manusia tenggelam di daratan luar biasa. Betapa banyak hari ini kita lihat orang yang tenggelam di daratan. Kalau dulu tenggelam di daratan adalah Qarun, tapi sekarang betapa banyak orang yang tenggelam di daratan. Itu namanya istidraj. Bagaimana kita menyikapi orang seperti itu? Dalam surah Al-Qalam ayat 44 dijawab oleh Allah. Kita tidak perlu prihatin. Wazarni wa man yukadzibu bihadzal hadis. Nabi Muhammad prihatin melihat keadaan umat seperti itu. Allah katakan, "Hei Muhammad, serahkan mereka itu kepada aku, jangan khawatir." Wazarni wa man yukadzibu bihadzal hadis, siapa yang membohongi ayat-ayat kami ini, Al-Quran maksudnya, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, akan kami perlakukan istidraj kepada mereka. Tugas Muhammad hanya menyampaikan dakwah, diterima atau tidak diterima terserah mereka. Kewajibanmu adalah berdakwah. Hamba Allah jemaah zuhur rahimakumullah, inilah yang dikatakan dengan istidraj itu. Kita sangat prihatin. Andai kata kehidupan kita di dunia, kita tidak pandai mendapatkan rezeki, tidak pandai mengolahnya, mendistribusikannya, kita khawatir akan Allah perlakukan istidraj. Maka untuk itu mari kita carilah rezeki sebanyak-banyaknya, tapi jangan sampai rezeki itu akan menjadi malapetaka.
Carilah rezeki dengan sebaik-baiknya cara halal. Insya Allah rezeki itu akan menjadi rahmat. Sekali lagi, mari kita berlindung kepada Allah. Semoga Allah tidak akan memperlakukan istidraj itu. Terakhir kita simpulkan kembali, kita ambil apa itu istidraj, yaitu Allah giring manusia menuju kehancuran. Caranya diberi nikmat yang banyak, semakin rajin dia berbuat jahat, berbuat salah, rezekinya semakin ditambah oleh Allah. Tetapi wa ansainahum istighfar, Allah lupakan mereka itu minta ampun kepada Allah. Kita berlindung, mudah-mudahan terjauh dari istidraj itu. Terima kasih, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar.